ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. 203. Dan berzikirlah pada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. 204. Dan diantara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Faminan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. 207. Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. 209. Tapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai padamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. 210. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Alhamdulillah.
Itulah ya apa nih teman-teman, itu Fahri memang saya wajibkan untuk setiap ba'da sholat, saya wajibkan untuk menghafizkan, minimal menghatamkan surah Al-Baqarah ya. Dan tadi itu ayat 200 sampai dengan 210. Sebelumnya memang dimulai udah dari ayat 1, cuma ini baru saya videokan dari ayat 200 sampai dengan 210. Nanti akan asar nanti akan di videokan lagi teman-teman, akan saya gabung semua videonya. Begitu aja teman-teman, sekaligus Fahri untuk melatih lagi baca Qurannya gitu, dan dia harus belajar fikihnya yang ada di terjemahannya gitu teman-teman. Sampai ketemu nanti di sholat asar, ba'da asar. Sekarang ba'da sholat asar. Bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma Satu persatu ya. ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. 211. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bagian wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. 213. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk pada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita hasibatum an tadkhulul jannata walam ma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
mastathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. 414. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. 215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Amin. Alhamdulillah. Itu berapa? 215? Iya. Ya 15 kan ya. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut di maghrib ya netizen. Kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Sekarang maghrib ya teman-teman, ba'da maghrib. An takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram.
Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tahu pemahamannya ya. Kalau kita cuma bisa baca Qur'annya, justru malah kita nggak mengerti yang diperintahkan Allah apa. Cuma tahu baca doang, nggak paham bahasa Arab. Sebaik-baiknya baca juga terjemahannya, dipahami, diresapi, karena itu adalah ilmu fikih. Jadi kita paham, kita tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan Allah. Banyak orang yang pintar ngaji, pintar baca Quran, tapi karena dia tidak mengerti bahasa Arab dan begitu sombongnya dia tidak mau membaca terjemahannya, akhirnya mereka setelah baca Quran, setelah sholat, keseharian yang mereka lakuin tetap zolim, tetap melakukan kemungkaran. Tapi kalau kita mengerti apa yang diperintahkan Allah ya, dalam seluruh surahnya 30 juz, ini kita baru kupas sedikit aja di surah Al-Baqarah, itu udah merinding kita kan. Begitu teman-teman. Oke, nanti kita ketemu lagi di Ba'da Isya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. 220. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 222. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. 223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. 224. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Alhamdulillah, ya Allah. Ya netizen, saya hanya membuat konten hanya sampai ini aja, walaupun tetap Pak Hari terus ya sampai selesai surah Al-Baqarah dan diulang lagi. Insya Allah dia bisa hafiz Al-Baqarahnya, bukan hanya surah Al-Baqarahnya tapi fikihnya dan terjemahannya, apa yang diperintahkan Allah melalui firman-firmannya, melalui surah-surahnya dalam Al-Quran. Ya, salah satunya surah Al-Baqarah yang terpanjang. Kenapa sih Pak hari ini saya wajibkan surah Al-Baqarah dulu dihafizkan? Karena ini menurut keyakinan saya surah Al-Baqarah adalah bapak dari seluruh surah. Kalau ibu seluruh surah itu kan Al-Fatihah, ya. Tapi Al-Baqarah itu bapak seluruh surah. Alasan saya meyakini itu karena surah Al-Baqarah itu adalah surah yang terpanjang. Ayatnya sampai mencapai 286 ayat yang setiap ayatnya ada di setiap surah-surah yang lain. Gitu. Jadi
Fahri benar-benar saya wajibkan untuk bisa hafidz untuk surah Al-Baqarahnya, dan dia memahami terjemahannya, karena itu adalah fikih, itu adalah firman-firman Allah. Percuma kita hanya baca Quran tapi kita tidak tahu apa sih isinya atau perintahnya Allah dari setiap surah itu. Seperti Al-Baqarah ini, kalau Fahri tidak bisa memahami isinya, cuma bisa baca doang setiap perintahnya dari ayat 1 sampai nanti ayat 286, buat apa gitu. Itu namanya, artinya apa? Cuma sebagai ritual belaka, cuma sebagai kewajiban belaka, bukan sebagai tiang agama. Karena pasti dia tidak akan terbimbing atau dibimbing, tidak akan merasa merinding. Akhirnya sehari-harinya dia akan terus melakukan, bisa aja terus dengan menikmati sekali melakukan zolim demi zolim, kemungkaran demi kemungkaran, karena dia tidak mengerti perintah-perintahnya Allah. Taunya cuma baca Quran tapi tidak bisa baca terjemahannya, tidak memahami terjemahannya. Dengan itu ilmu fikih dasar ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Saya juga saranin untuk netizen semua, kalau baca Quran, apapun yang dibaca Yasin, terjemahannya dibaca juga dan dipahami, biar kita bisa dibentengi, kita bisa dipagari oleh apa yang difirmankan atau diperintahkan Allah. Kita merinding begitu kita mengingat lagi, oh perintahnya di surah ini adalah ini, di ayatnya adalah ini, kita akan merinding kan, gitu teman-teman. Otomatis kita akan, disitulah kita akan menjaga diri kita supaya tidak melakukan kemungkaran itu. Itulah tujuannya teman-teman. Oke teman-teman sekalian atau netizen sekalian, doain semoga Fahri, walaupun Fahri hanya sekarang ini hanya sebagai ex santri, tapi doain Fahri menjadi anak yang soleh ya teman-teman ya, jadi ahli surga, ahli jannahnya Allah. Amin ya robbal alamin. Allahumma amin ya Allah. Ya doakan itu, dan semoga juga Fahri bisa dijadikan sebagai syafaatnya saya di alam kubur maupun di akhirat nanti ya. Fahri sebagai penolong saya di alam kubur maupun di alam akhirat nanti, sebagai tabungan saya di alam kubur, di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya Allah ya Robbi. Itu ya teman-teman, bantu doanya. Sekian dulu teman-teman. Besok Fahri akan lanjutkan lagi surahnya sampai selesai. Nanti diulang lagi Al-Baqarahnya sampai dia memahami terjemahannya, sampai dia memahami fikihnya gitu teman-teman. Samping itu juga dia sambil memperlancar kembali baca Qurannya. Nah nanti akan nyambung lagi, kalau dia udah pahami itu semua, dia akan disambung, dilanjutkan dengan surah An-Nisa dan seterusnya gitu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Oh ya jangan lupa ya follow terus, karena mungkin saya akan pensiun dari YouTube dan akan diteruskan oleh Fahri. Cuma mungkin nanti konten-konten Fahri nggak selalu horor ya gitu, tapi ada konten-konten dicampur sama konten-konten seperti contohnya konten-konten ini gitu. Jadi saya serahkan semua channel saya ke Fahri, jadi Fahri nanti yang meneruskan. Jangan lupa di subscribe ya, ditonton sampai selesai, klik loncengnya dan dibantu share-nya juga ya teman-teman ya. Oke sekian dulu teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.